bergabung dengan kita di hari ini untuk nanti bersama-sama dengan dua moderator kita melaksanakan bedah buku Aroma Karsa. Ini salah satu favoritnya saya juga nih. Oke, apakah untuk Pak Bimo sudah bisa bergabung dari panitia? Mungkin bisa melakukan pengecekan? Masih belum ya? Oke, sebagai informasi awal ini mungkin jadi program Bank Indonesia ini bersama dengan Perpusbi, Perpustakaan Bank Indonesia Balikpapan, ini kita secara rutin menggelar yang namanya Library Talk. Jadi sebuah edukasi daring yang berbentuk talk show kurang lebih sekitar 60 menit sampai dengan 90 menit. Nah, sebenarnya ini sudah jadi series yang kedua di mana kita kali ini lebih kepada yang new normal ya, salah satunya juga istilahnya bedah buku ini. Nah, kalau yang series pertama itu kita laksanakannya di bulan Juli yang lalu. Juli yang lalu itu ada berbagai macam edukasi yang kita berikan, mulai dari pemanfaatan media sosial, kemudian kita juga ada do it yourself pembuatan masker, sampai juga entrepreneur talk waktu itu. Nah, untuk yang sekarang ini lebih kepada yang sifatnya untuk menyambut era new normal. Tapi tidak lupa juga mendorong literasi masyarakat melalui kegiatan bedah buku. Oke. Untuk Pak Bimo Epianto, apa sudah bergabung Pak Bimo? Halo Pak Bimo. Untuk panitia ada Mas Diki ya. Mas Diki untuk Pak Bimo Epianto apakah sudah berhasil bergabung? Pak Bimo sedang terputus Mbak, sedang dikontak sebentar. Masih belum ya? Oke, jadi untuk hari ini nanti kita ada bedah buku nih bersama Mbak Di, disiapkan saja nih ya dan disimak baik-baik. Nanti akan ada souvenir menarik juga ya Mbak Di ya, kita bersama Mbak Di juga. Jadi nanti harus siapin pertanyaan-pertanyaan yang terbaiknya. Nanti diumumin nih sama moderator kira-kira apa sih souvenirnya yang pastinya nggak mengecewakan lah buat penggemar dari Di Lestari. Wah, ini banyak banget komentar yang, oh ini sudah gabung nih. Selamat siang Pak Bimo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada gangguan sinyal. Baik Pak Bimo, untuk memulai acara pada hari ini, rekan-rekan sekalian, mari kita mendengarkan bersama sedikit sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan kepada Bapak Bimo Epianto, kami persilahkan. Oh, langsung saya nih. Langsung Pak. Silakan Bapak. Oh, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang, selamat bergabung kepada Mbak Dewi Lestari. Terima kasih Pak. Jadi bintang utama pada siang hari ini. Apa kabar? Baik Pak Bimo. Oke. Mungkin masih ingat kita pernah ketemu waktu di Sumatera Barat, ada acara yang mirip-mirip juga. Betul sekali. Terima kasih sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu menerima undangan kami. Juga saya ingin menyapa Mas Rega dan Mbak Sevia yang ada di perpustakaan siang ini, dan tentu saja semua peserta webinar yang sudah bergabung. Ini kalau saya lihat ada sekitar 283 orang, mungkin nanti juga akan bertambah gitu ya. Jadi pada siang ini kita bersama-sama melakukan lagi satu acara yang diselenggarakan oleh kami di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, yang merupakan salah satu program dari perpustakaan, khususnya program dari perpustakaan kami, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID ini yang mengakibatkan kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi bisa kita siasati secara virtual.
dan juga karena pandemi COVID ini sehingga memaksa dalam tanda kutip perpustakaan kami untuk tutup, tidak melayani sementara waktu pengunjung. Nah, untuk itu kami cari cara-cara seperti ini untuk tetap melakukan kegiatan yang bersifat edukasi. Nah, sedikit gambaran awal bahwa tadi saya sampaikan ini merupakan bagian dari program kami, karena kami juga turut mendukung program pemerintah untuk ikut memajukan masyarakat Indonesia secara umum melalui kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong perilaku gemar membaca. Nah, berdasarkan ini survei ataupun penelitian dari Kemendikbud di tahun 2019, angka literasi Indonesia itu berada di angka sekitar 37%. Nah, alhamdulillah untuk Provinsi Kalimantan Timur indeks literasinya lebih tinggi dibanding indeks nasional, itu berada di angka 46%. Ini merupakan perkembangan yang sebetulnya menggembirakan, gitu ya. Nah, kemudian untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai acara laptop yang kami lakukan, jadi acara hari ini itu merupakan rangkaian dari 3 acara yang akan dilakukan sampai dengan tanggal 28 Agustus nanti. Ada 3 topik yang akan diangkat, yaitu untuk yang hari ini Special Edition Independence Day berupa buku yang ditulis oleh Mbak Dilestari. Lalu kemudian ada 2 topik berikutnya, yaitu berupa parenting during pandemic, ya. Ini kayaknya merupakan tantangan tersendiri nih kalau parenting during pandemic, karena kalau keseringan ketemu ke anak dan orang tua kayaknya justru menimbulkan konflik ketimbang kalau anaknya banyak di sekolah gitu mungkin ya. Gitu. Nanti kita dengar nanti dari narasumbernya. Lalu kemudian lagi stay healthy during pandemic. Nah, ini juga menurut kami juga ini merupakan topik yang menarik, yang cocok untuk kita bahas bersama, tentu saja secara menarik, gitu ya. Nah, jadi sedikit peserta webinar untuk kali ini, kita nanti akan mendengar bersama-sama dari sumber utamanya, yaitu pengarang dari buku Aroma Karsa, yaitu Mbak Dilestari, mengenai apa sih sebetulnya yang ada di dalam novel yang ditulis oleh Mbak Dilestari tersebut. Nah, sebagai sweetener gitu ya, bahwa novel ini karena menariknya gitu ya, itu mendapat penghargaan sebagai Book of the Year tahun 2018 dari IKAPI, betul ya, dari IKAPI. Tepuk tangan dulu. IKAPI kalau nggak salah Ikatan Penerbit Indonesia, kalau saya nggak salah, betul ya? Betul, Pak. Asosiasi Penerbit Indonesia. Oke. Nah, ini ceritanya itu sedikit, ya, sebagai bocoran gitu, novel merupakan suatu novel fiksi, ya, dan di situ nanti ada romance-nya, ada fantasinya, ada misterinya, gitu. Ini kayaknya merupakan suatu ramuan yang menarik, ya, sehingga mengakibatkan novel ini diberikan penghargaan sebagai Book of the Year tahun 2018. Akhir kata, tanpa berlama-lama, saya akhiri sedikit sambutan saya, dan saya ucapkan selamat mengikuti, selamat berdiskusi, semoga apa nanti yang kita diskusikan ataupun kita bahas secara menarik, secara informal pada siang hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Demikian, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini. Jangan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bimo. Pak Bimo. Sama. Terima kasih Pak Bimo.
Sebelumnya ini saya juga mau menyapa, kebetulan sudah hadir juga Bapak Tommy Andreas, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi, sekaligus juga beliau juga pengampu Perpustakaan Bank Indonesia Balikpapan. Selamat siang Pak Tommy. Siang Mbak Mirna. Selamat siang Mbak Dewi, Pak Bimo, selamat siang. Selamat Ya, siang. Teman-teman host, selamat siang. Halo yang pakai topi koboi. Keren habis. Oke, nah saya juga menyapa kembali ya Mas Rega dan juga Mbak Sevia yang menjadi moderator pada hari ini. Mas Rega merupakan salah seorang announcer di Kota Balikpapan, sedangkan Mbak Sevia ini merupakan salah satu duta wisata ya Mbak Sevia ya di Kota Balikpapan. Walaupun nggak terlihat wajahnya, tapi dari matanya sudah kelihatan cantiknya. Terima kasih Mbak Mirna. Oke, nah sebelum kita masuk ke talk show terkait dengan bedah buku Aroma Karsa, saya mengajak dulu nih kita untuk foto bersama dulu ya. Oke. Sebelum tampilan kita tambah ini ya kan masih segar-segar, jadi kita foto bersama dulu. Untuk panitia sudah siap, teman-teman panitia? Boleh dinyalakan untuk ini ya, untuk videonya. Videonya boleh dinyalakan dulu. Wah, ini para penggemarnya Mbak Di udah banyak banget nih. Kalau bawa bukunya boleh ditunjukin buku Aroma Karsanya. Wah. Punya saya di luar. punya saya ini nih. Di rumah punya saya. Oke. Oke, yang menghitung dari saya aja ya. Oke. Untuk yang pertama 3, 2, 1. Oke. Yang kedua sudah siap untuk panitia ya? Ada yang di jalan juga ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, yang sekali lagi. Mungkin gayanya bebas ini boleh ya? Oke. 3, 2, 1. Ya, sama ya. Oke, sudah panitia. Oke, baik. Saya mempersingkat, biar nggak berlama-lama dan mempersingkat waktu. Soalnya ini semakin ditunggu-tunggu ya tentunya dari para penggemar Mbak Di Lestari. Saya serahkan langsung ke moderator kita pada hari ini, Mbak Sevia dan Mas Rega. Silahkan nih langsung berdialog langsung bersama Mbak Dewi Lestari. Silahkan Mas Rega, Mbak Sevia. Terima kasih Mbak Mirna, terima kasih Pak Bimo sudah bergabung sama kita juga ya. Berikan sambutan pada siang hari ini. Senang sekali hari ini kita berdua, ada saya Rega Dinata. Saya Sevia Kusumawardani. Nah, kita karena ini bakal jadi host ya, dan jadi moderator juga siang hari ini untuk membedah buku dari yang sudah teman-teman lihat sendiri, buku yang berjudul Aroma Karsa. Nah, kita sapa dulu nih Mbak Di Lestari. Selamat siang Mbak. Halo Rega, hai Sevia. Saya tidak menyangka loh, ini kayak dreams come true ya. Mimpi jadi nyata ketemu dengan penulis yang luar biasa. Iya, benar-benar. Walaupun virtual ya. Iya. Kalau saya ingat malaikat juga tahu ya. Tapi hari ini saya juga tahu ternyata Mbak Dewi Lestari cakep luar biasa. Iya. Ya. Wah, terima kasih. Kelihatan glowing ini tembus sama video gitu. Iya benar, ini glowingnya kurang lebih sama Mbak Mirna ya. Cantiknya kurang lebih hampir sama sekitar 12 ya. Oke, ini bicara soal buku Aroma Karsa nih ya. Sedikit juga biografi tentang Mbak Dewi Lestari yang hari ini sudah bergabung sama kita juga, udah join sama kita juga. Mbak, sedikit saja, mungkin yang kita tanyakan juga yang paling mendasar, sejak kapan Mbak Dewi Lestari memulai menulis sebuah buku nih Mbak? Oke. Jadi kalau menulis secara profesional yang artinya diterbitkan itu tahun 2001. Buku pertama saya Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, dan saat itu saya menerbitkan sendiri bukunya. Jadi self-publish. Tapi kalau mulai menulisnya sendiri, maksudnya secara hobi gitu ya, itu emang udah dari kecil banget sih. Saya ingat upaya saya menulis novel pertama kali itu dari kelas 5 SD. Dan itu hobi yang berlanjut sampai SMP, SMA, kuliah gitu ya. Dan banyak karya-karya saya yang saya tulis jauh sebelum diterbitkan, seperti Perahu Kertas, Filosofi Kopi, itu karya-karya yang saya tulis sejak saya kuliah. Tapi memang untuk buku yang terbit pertama kali adalah Supernova tahun 2001. 2001 ya. Kalau untuk Recto Verso sendiri Mbak Di? Recto Verso kalau nggak salah 2007 ya.
2007. Iya. Ya, karena kalau kita lihat juga buku-buku dari Mbak Dini kan semuanya berbeda alur ya. Benar-benar. Perahu Kertas, Beda. Kopi, Iya. terus Verso, Supernova segala macam berbeda jenis cerita ya. Sampai yang buku terbaru ini berarti ini buku terbaru ya Mbak ya, yang Aroma Karsa. Ada lagi buku yang sekarang paling baru pre-order ya. Cuma memang sudah bisa dibilang sudah jadi lah ya, tinggal menemui pembaca saja dalam waktu kurang lebih mungkin 1 atau 2 minggu. Itu berjudul Rantai Tak Putus. Itu juga beda lagi. Itu adalah non-fiksi dan ini topik yang mungkin pembaca akan merasa surprise juga karena ini topik yang tidak biasa saya tulis. Saya menulis tentang UMKM. Dan ya ini adalah karya non-fiksi pertama yang tidak berbicara soal topik maupun kreativitas karena buku saya sebelumnya Di Balik Tirai Aroma Karsa itu juga non-fiksi tapi masih dalam pembicaraan seputar menulis dan proses kreatif gitu. Oke baik, Mbak ini yang mau saya tanyakan juga itu lemari di belakang apa ya Mbak ya? Itu saya di kantor suami saya itu lemari kantor rumah dari Sevilla tadi, tolong ditanyain Kak, katanya itu lemari apa di belakang katanya. Kantor rumahan itu berkasnya dan sebagainya. Berarti di sana masih WFH juga nih Mbak Di? Oh kalau saya sih pandemi nggak pandemi memang WFH ya. Memang di rumah ya? Memang hanya dari rumah selalu. Tapi biasa kalau penulis kan untuk cari inspirasi kadang keluar rumah ke kafe, kadang nongkrong, kadang ketemu teman gitu. Sesekali iya, tapi bukan sesuatu yang rutin saya lakukan. Kalau saya lebih banyak bekerja sebenarnya dari rumah. Jadi ke kafe itu biasanya kalau memang sambil ngopi misalnya, atau ada beberapa kejadian di mana tetangga saya pas renovasi, pas saya lagi nulis. Jadi kalau pagi-pagi, siang-siang pas saya nulis itu bunyi ketok-ketok palu. Akhirnya saya terpaksa pernah ada saatnya saya beberapa bulan kayaknya waktu Aroma Karsa tuh saya sempat menyingkir dari rumah dan kerja di luar gitu ya. Tapi itu sesuatu yang sifatnya tidak rutin sih. Saya lebih banyak bekerja dari rumah. Bekerja rumah. Nah ini mungkin sedikit biografi dari Mbak Di Lestari. Mungkin dari Sevilla bakal informasikan untuk yang sudah join sama kita juga. Ini penggemar-penggemar Mbak Di Lestari juga. Karena jujur mungkin semua yang join sama kita siang hari ini tidak semuanya kenal dengan Mbak Di Lestari dengan secara mendalam. Adapun juga yang benar-benar mungkin baru ikut join sama kita, pengen tahu lebih jelas buku dari Aroma Karsa dan buku-buku dari Mbak Di Lestari. Mungkin Sevilla bisa informasiin buat yang sudah join di webinar kita siang ini. Oke, jadi Via mau bacain biodata dari Mbak Dewi Lestari dulu. Nama lengkap Dewi Lestari, nama penanya Di Lestari, tempat tanggal lahir di Bandung 20 Januari 1976, pendidikan sarjana ilmu sosial FISIP jurusan hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung, nama suami Reza Gunawan, nama anak Kinana Alfa Lovita Kirana dan Atisha Prachna Tiara, domisili BSD City Tangerang Selatan. Oke, mungkin untuk prestasinya akan disebutkan oleh Mas Reza. Wah, betul saya kayak lagi dengar lagi upacara 17-an tadi ya. Formal ini kayak gini ya. Santai saja. Spesial kemerdekaan. Spesial kemerdekaan ya. Oke baik, sedikit biografi atau mungkin diskografi karena mungkin sebagian orang Mbak Di, sebenarnya mungkin orang berpikir Mbak Di Lestari ini awalnya yang saya kenal juga adalah seorang penyanyi. Iya. RSD Rida Sita Dewi. Anak lama berarti ya, tahu ya. Anak lama. Jadi sebenarnya mungkin separuh orang mengenal bahwa Mbak Dewi Lestari ini adalah seorang penyanyi, tapi memang ternyata dari dulu senang menulis ya Mbak Dewi ya. Betul. Memang senang menulis. Dan kenapa nggak dari dulu jadi penulis terus jadi penyanyi? Kenapa penyanyi dulu terus jadi penulis Mbak Dewi? Kayaknya itu di luar rencana saya sih. Memang saat itu jalan yang terbuka duluan adalah untuk saya menyanyi. Jadi saya menyanyi dan menulis itu bisa dibilang hampir bersamaan ya. Saya memang menyanyi dari kecil karena keluarga saya memang suka musik. Dan kelas 5 SD itu, waktu saya nulis novel pertama kali, mencoba menulis novel pertama kali, itu juga saat pertama saya menulis lagu gitu ya. Dan saya mulai aktif di paduan suara, vokal grup, dan sebagainya. Tapi ketika saya lulus SMA, saya dapat tawaran untuk jadi backing vokal. Waktu itu untuk backing vokalnya Iwake. Itu mau konser dan butuh backing vokal, akhirnya saya ikut bersama Sita. Sita juga salah satu partner saya di Rida Sita Dewi. Dan ya udah dari situ jalannya memang terbuka duluan ke sana. Jadi setelah 2 tahun jadi backing vokal, lalu kami dapat tawaran rekaman, jadilah Rida Sita Dewi.
udah tuh lanjut terus sampai tahun 2000 itu saya kemudian menulis manuskrip Supernova. Jadi sampai buku kedua, sampai akar itu saya masih tandem antara nyanyi dan menulis gitu ya. Tapi ketika akhirnya saya memutuskan keluar dari RSD, ya di situ kemudian saya mulai fokus menulis gitu, dan ya sampai sekarang gitu. Luar biasa Sangat ya. multi talent ya. Jadi ini inspirasi juga ya, buat yang nonton ya. Ini bagus nih dari keluarga Mbak Dewi, memang suka nyanyi. Kalau saya suka rusuh Mbak ya, jadi emang agak sedikit aneh. Dari background pendidikan juga bagus ya Pak. Luar biasa beliau nih. Pesan kerusuhan. Iya benar. Nah jadi untuk informasi juga RSD ini album pertama yaitu Antara Kita, benar ya Mbak Dewi ya? Iya betul. 97 album kita, terus juga di 97 juga mengeluarkan RSD bertiga dari Warna Musik Indonesia, terus di akhir itu ada ternyata punya single juga berjudul Dongeng Secangkir Kopi dari original soundtrack Filosofi Kopi dari Trinity Optima tahun 2015 ya. Itu emang diminta langsung dari pihak film atau memang Mbak Dewi khusus menciptakan lagu tersebut Mbak? Waktu itu saya lupa inget ya, tapi memang kayaknya ada semacam inisiatif rame-rame lah gitu, termasuk almarhum Glenn Fredly waktu itu juga menyumbangkan lagu. Betul. Karena kan memang Glenn cukup dekat dengan Visinema dan akhirnya dia juga ikut di dalam penyusunan soundtracknya Filosofi Kopi. Lalu saya sendiri akhirnya tergerak juga untuk bikin, dan terciptalah Dongeng Secangkir Kopi. Ada dua sebetulnya, satu lagi Memaafkan, tapi memang yang sampai jadi video klip dan sebagainya yang dirilis sebagai single adalah Dongeng Secangkir Kopi. Oke, memang betul-betul menceritakan tentang dua manusia yang mungkin saling suka, ya. Terus ada aroma-aroma kopinya gitu ya, kan emang lagi rame kopi sih itu kan. Itu gak mungkin Dongeng Secangkir ceritanya Filosofi Kopi. Iya, itu bisa dibilang lagu rayuan barista sih. Kalau barista merayu lagu itu, Dongeng Secangkir Kopi. Iya, luar biasa ya. Terus kita balik ke buku yang sudah banyak yang sudah diciptakan oleh Mbak Dewi Lestari juga. Termasuk yang pertama tadi kan Mbak Dewi ya, ini ada Supernova, Satria Putri dan Bintang Jatuh. Terus juga ada Supernova Akar, Petir, Filosofi Kopi. Terus juga ada Recto Verso, Perahu Kertas, bahkan Madre pun saya ternyata baru tahu nih Mbak, ternyata itu juga punya Mbak Dewi Lestari juga ya. Iya. Saya sempat nonton filmnya, filmnya Madre. Ya. Apakah begini Mbak, untuk semua film yang diangkat dari novel, apakah pure dari semua cerita dalam novel itu jadikan film yang diambil yang penting-pentingnya saja? Kalau ini kita bicara soal adaptasi ya berarti ya. Ya, adaptasi. Memang pasti punya formula tersendiri. Jadi tidak bisa 100% semua yang dari cerita diangkat ke layar ya. Dan bisa terjadi penambahan atau pengurangan. Biasanya kalau novel karena formatnya sudah format panjang, ketika dia jadi film yang terjadi adalah pengurangan. Tapi kalau misalnya dari cerpen, karena dia pendek, biasanya waktu jadi dia ada penambahan. Itu terjadi pada Madre, itu terjadi pada Filosofi Kopi gitu. Jadi kalau dibilang 100% enggak, karena memang dia harus mengikuti pakem-pakem dalam screenplay atau skenario, dan dia juga berhubungan dengan begitu banyak departemen ya, departemen artistik, lalu biaya dan semuanya. Jadi tidak bisa kita kreativitasnya 100% bebas dalam skenario. Oke, luar biasa nih. Jadi memang benar-benar untuk adaptasi seperti yang Mbak Dewi Lestari bilang tadi, tidak semua mengikuti alur dari si novel tersebut, ada juga yang mengikuti. Nah, yang kebutuhan juga kan. Oke. Nah, ini kita hari ini mau membahas soal buku dari Mbak Dewi Lestari yang rilis tahun 2018, seperti yang sudah ada di background belakang kita ada Aroma Karsa. Nah, ini sudah banyak yang melihat juga, sudah banyak yang nonton juga pada hari ini. Sebenarnya secara garis besar dari dari buku Aroma Karsa ini yang diceritakan apa sih Mbak Dewi? Jadi sebetulnya ide Aroma Karsa ini sudah agak lama ya. Dan saya ingat pertama kali itu ketika munculnya adalah saat saya ikut sebuah kelas menulis. Saya sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, saya sering ikut kursus online, dan saat itu salah satu kursus yang saya ikuti membahas soal penggunaan deskripsi indera penciuman di novel, yang mana hal itu
sepertinya jarang dilakukan, jarang dieksplorasi oleh para penulis, karena penulis itu punya kecenderungan untuk berat ke visual. Ya, kalau kita mendeskripsikan sesuatu itu pasti visual, tapi yang menggunakan indera penciuman itu terbilang jarang, mungkin karena sulit gitu ya. Tapi sebetulnya indera penciuman ini punya efek yang paling kuat dalam membangkitkan imajinasi pembaca. Dan itu secara fisiologis terbukti gitu ya, bahwa indera penciuman itu adalah indera yang pertama kali terbentuk di janin, bahwa indera penciuman itu terhubung langsung ke otak kita yang berhubungan dengan respons paling dasar gitu ya, fight and flight dan sebagainya. Jadi kuat sekali, dan dia kalau kita yang datang itu sangat lengkap ya, kita bisa langsung merasakan emosi, perasaan, termasuk peristiwa, detail peristiwa. Maka itu kadang-kadang penciuman dijadikan semacam terapi untuk mengembalikan ingatan ya. Jadi ini satu potensi yang luar biasa. Saya mungkin ikut Siklas itu tahun 2016-an gitu. Dan di situ saya 2015 bahkan gitu ya, dan saya terpikir kenapa nggak ada yang novel di Indonesia yang membahas soal penciuman gitu. Dan akhirnya muncullah tekad itu bahwa saya kayaknya tertarik nih untuk mengeksplorasi penciuman di dalam novel. Nah, untuk itu saya butuh semacam konstruksi cerita. Nah, jadi mulailah saya membayangkan, ada sebuah aroma yang luar biasa, tapi tidak bisa dideteksi oleh sembarang orang. Hanya ada orang-orang khusus yang bisa mendeteksi aroma tersebut. Lalu mulai saya membangun satu demi satu, sedikit demi sedikit, semesta yang dibutuhkan untuk menciptakan aroma karsa, gitu ya, membayangkan tokoh jati, membayangkan Puspakarsa, lalu Bantar Gebang, dan sebagainya. Jadi semua itu berawal dari kebutuhan cerita, dan kebutuhan ceritanya adalah bagaimana saya dapat mengeksplorasi indera penciuman dalam sebuah novel. Oke, untuk proses nih Mbak Dilestari, karena melihat jumlah halaman 702 halaman, bukan sebuah buku yang sedikit ya. Lumayan tebal. Untuk pembaca pun ini memang benar-benar harus melek nih bacanya ya, jangan sampai ini takutnya sedikit tuh sayang gitu ya. Bisa buat senjata bela diri itu, kalau kepepet bisa ditabokin. Jangan sayang bukunya Mbak, sayang bukunya ya. Benar, ke tangan aja, jangan pakai buku, nggak sayang ya. Iya, pakai bata aja, pakai bata. 702 lembar ini berapa lama untuk prosesnya Mbak? Oke. Nulisnya sendiri itu sekitar 9 bulan. Itu di luar dari penyuntingan, di luar dari riset. Jadi kurang lebih mungkin makan waktu saya 1 tahun buku itu ya, 1 tahun lebih sedikit lah gitu, dari mulai risetnya sampai kemudian proses nulisnya, lalu ada proses penyuntingan gitu. Dan ini sebenarnya perjalanan cukup panjang karena Aroma Karsa itu terbit 2 kali. Dia terbit digital dulu, setelah terbit digital sekian minggu, kemudian dia paralel mulai terbit di secara fisik gitu ya. Jadi memang ada sempat versi Aroma Karsa digital dan versi Aroma Karsa cetak gitu. Tadi sempat disinggung sama si Via juga, berarti ini sebenarnya cerita bersambung kah Mbak, atau memang awalnya bersambung? Atau memang ada penambahan di buku fisiknya gitu? Enggak, jadi memang saya menulis Aroma Karsa ini full duluan secara tamat ya. Nah, baru setelah itu saya pecah-pecah. Tapi memang dari sejak awal saya sudah berpikir, saya tuh senang banget sama cerita bersambung. Saya tumbuh besar karena membaca cerita bersambung. Zaman dulu tuh kan kita langganan majalah ya, majalah kehidupan. Terus kita ikuti cerita bersambungnya, saya tungguin lanjutannya. Terus nanti kalau udah tamat tuh kita bundel, kita lengkapin, terus jadi bundel ya untuk kita baca-baca lagi. Itu saya seneng banget karena saya merasa saya bisa tumbuh bersama karakter, saya bisa punya ikatan yang semakin erat dari hari ke hari bersama si karakter tersebut. Dan karena saya nggak membaca sampai tuntas sekaligus, saya punya kesempatan untuk mengembangkan karakter-karakter itu di dalam kepala saya sendiri gitu. Jadi saya merasa imajinasi saya lebih terpuaskan dalam format cerita bersambung. Nah, karena itulah ketika mungkin kira-kira sekitar separuh jalan Aroma Karsa,
saya sudah mulai punya ide untuk nih kalau diterbitkan dalam format bersambung, kayaknya menyenangkan nih gitu, karena memang secara struktur cerita dimungkinkan untuk itu ya. Nah, tapi kan kita udah nggak ada lagi tuh tradisi majalah mingguan gitu ya, yang harus nunggu dan sebagainya gitu. Akhirnya saya bekerja sama dengan penerbit digital, Books Life namanya, yang memang selalu menerbitkan buku dalam bentuk tanda petik ketengan. Jadi dia tuh kalau ngeluarin buku itu bisa dipecah. Katakanlah misalnya satu buku 10 bab. Dia bisa ngeluarin 2 bab gitu ya, dengan harga yang tentu sangat terjangkau gitu, karena memang tujuan mereka itu gimana caranya buku dapat dibeli oleh pembaca dengan harga terjangkau, jadi kayak nyicil lah gitu, nyicil beli buku. Iya benar. Nah akhirnya saya melihat nih ada apa ya, ada kesinambungan nih antara ide saya untuk bikin Cerbung dengan format yang dimiliki oleh Books Life, dan akhirnya kami bekerja sama. Jadilah Aroma Karsa versi cerita bersambung di platform Books Life. Yang kemudian akhirnya pembaca-pembaca tersebut saya tawarkan nih, kalian kalau mau baca sekarang, mau nggak? Tapi ceritanya bersambung gitu kan? Atau nanti kalau bukunya jadi, sekaligus baca juga boleh, terserah gitu. Tapi ini kesempatan yang nggak akan penasaran jadinya Mbak Dewi ya? Betul, karena kalau bukunya udah keluar nanti, udah nggak mungkin lagi saya bikin cerita bersambung kan, karena orang udah tahu nanti semua cerita selesai. Jadi ini kesempatan emas dan kesempatan satu-satunya gitu untuk mereka membaca Aroma Karsa secara bersambung. Dan akhirnya waktu itu kurang lebih ada 2.000 orang, 2.000 subscriber istilahnya, yang kemudian tergabung dalam, saya menyebutnya tribe ya, Aroma Karsa Digital Tribe. Jadi tribe ini kan kayak suku ya, kita berkumpul setiap minggu, 2 kali seminggu waktu itu, Senin dan Kamis. Jadi kayak puasa ya, Senin dan Kamis, mereka mereka baca potongan demi potongan Aroma Karsa, dan jadinya pengalaman yang seru banget karena persis seperti apa yang saya bayangkan, mereka punya waktu untuk mengembangkan itu di dalam kepala mereka, muncullah spekulasi, muncullah khayalan-khayalan dan pembaca yang macem-macem banget gitu ya. Dan itu jadi pengalaman yang menyenangkan karena saya juga ikut terlibat di dalamnya gitu. Berarti Mbak Di langsung berinteraksi dengan para pembaca? Langsung berinteraksi dengan, bahkan saya yang ngompor-ngomporin gitu, saya suka manas-manasin, bikin foto, bikin meme atau apa gitu, atau ngasih-ngasih petunjuk yang bikin mereka tambah penasaran gitu. Biar bikin makin penasaran. Penasaran dan biar cepat laris kan. Itu salah satu teknik memang. Bagus Mbak Dewi Lestari. Nah ini sedikit informasi juga buat yang sudah join sama kita juga. Jadi judul bukunya adalah Aroma Karsa. Penulisnya yang sudah bergabung dengan kita adalah Mbak Dewi Lestari. Penerbitnya dari Bentang Pustaka. Cetakan pertama ternyata itu bulan Mei ya Mbak Dewi ya? Bulan Mei 2018. Betul. Cetakan pertama. Nah, dari genre bukunya sendiri ini fiksi, fantasi, romansa, misteri. Jadi satu dalam 4 buku ada 4 genre nih Mbak Dewi Lestari. Ini saya pikirkan tantangannya luar biasa nih ya. Kalau kita baca satu buku misteri sampai kelar, fiksi sampai kelar gitu. Saya juga seorang pembaca yang suka cerita fiksi gitu. Tapi kalau saya lihat dari buku dan saya baca buku Mbak Dewi Lestari, ada 4 genre jadi satu, 702 halaman. Ini saya bilang luar biasa sekali ya. Ada informasi tentang kimia-kimianya, nah, ada legenda Indonesia juga. Berbicara soal budaya, bahkan di situ ada disinggung yang namanya Banaspati. Nah, ini mungkin untuk menjadikan 4 genre satu buku, ada kesulitan tersendiri nggak sih Mbak Dewi? Dibilang sulit sebetulnya enggak, karena saya memang menyukai mix genre seperti itu gitu. Saya sendiri sebagai pembaca, saya mencari itu dalam sebuah bacaan gitu ya. Supernova pun sebetulnya seperti itu. Supernova itu selalu ada gabungan romance, tapi ada gabungan science, ada petualangan gitu ya. Jadi memang yang saya suka seperti itu, yang saya cari dalam bacaan seperti itu, sehingga ketika saya menulis, kalau bumbu-bumbu itu tidak ada juga rasanya kok kayak kurang hambar. Paket lengkap lah istilahnya ya. Iya. Paket lengkap gitu ya. Paket lengkap, betul. Jadi akhirnya waktu ya Aroma Karsa tentu punya kesulitan tersendiri, terutama ketika dia melibatkan bidang yang sebetulnya saya nggak kuasai secara teknis ya, seperti meracik parfum gitu. Dan untuk itu saya memang harus kursus, saya ikut belajar bagaimana sih meracik parfum, dan saya punya narasumber mereka yang
secara profesi terjun dalam bidang peracikan parfum gitu ya, dan ini mungkin salah satu riset paling ekstensif yang saya lakukan sih selama saya menulis buku, dan saya dokumentasikan dengan cukup rapi sehingga di buku setelahnya di balik tirai Aroma Karsa pembaca bisa melihat tuh proses riset yang terjadi ketika saya mulai menyusun Semesta Aroma Karsa. Oke, itu dia Sevia. Jadi ini sangat menarik sekali, mungkin buat yang baru membaca separuh, ya mungkin lebih baik diselesaikan pembacaan, atau mungkin yang baru tahu bahkan mendengar tahun ini ternyata Aroma Karsa dari bulan Mei 2018 sudah rilis dan sudah cetak pertama, dan sekarang di rentang waktu 2 tahun ini buku tersebut memang luar biasa sekali, menarik para pembaca untuk bisa membaca. Bahkan sempat Mbak Dewi ngebuat versi cerita bersambungnya gitu dan dibahas bersama lewat digital. Apalagi sekarang dunia digital kan luar biasa nih Mbak Dewi Lestari ya, kalau kita lihat orang-orang yang tertarik untuk membaca lewat digital atau e-magazine ketimbang membaca buku tuh kayaknya menurun banget ya Mbak Dewi Lestari ya, kalau Mbak Dewi Lestari sendiri nih. Sebetulnya kalau untuk buku, transisi dari cetak ke digitalnya, kalau menurut saya ya, itu cukup mulus. Dibandingkan misalnya transisi di musik. Kalau musik itu benar-benar saat itu industrinya kehantam banget ya, karena toko kaset pada tutup, terus CD kemudian juga menjadi kayak barang langka ya, dan orang melihat bahwa musik itu jadi komoditas gratis. Orang sulit mau bayar untuk musik sekarang gitu. Nah, tapi kalau untuk buku, saya melihat masih banyak orang yang lebih menyukai baca cetak karena mungkin ada yang dipegang, terus bau di mata, ada aroma kertas dan sebagainya. Sehingga walaupun peminat buku digital semakin banyak, termasuk saya. Kalau saya untuk buku-buku import, saya udah jarang beli yang fisik. Semuanya saya baca digitalnya gitu, saya beli Kindle dan sebagainya. Tapi kalau untuk Indonesia, terus terang pertumbuhan digitalnya itu tidak sepesat ketika di musik. Tapi akibatnya secara industri dia jadi lebih sustain karena yang cetaknya kan ini berhubungan dengan toko-toko buku dan sebagainya gitu ya, masih secara perlahan-lahan masih bisa bertahan gitu karena penjualan fisik banyak betul. Cuma sekarang kita jadi punya lebih banyak opsi. Kalau misalnya nggak mau cetaknya bisa digitalnya. Bahkan kita sekarang punya IPUSNAS ya, perpustakaan nasional yang hadir secara digital. Jadi orang juga udah bisa perpustakaan nggak harus lagi ke ke perusahaan fisik, sudah bisa membaca lewat buku-buku digital gitu. Buku digital luar biasa. Nah, ini juga nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi bakal ada yang gabung sama kita juga, bakal bertanya langsung dengan Mbak Dewi Lestari, dan informasinya buat 6 penanya terbaik nantinya akan mendapatkan buku yang buku Aroma Karsa tadi yang bertanda tangan dari Mbak Dewi Lestari langsung. Jadi buat teman-teman, tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang baik, langsung nanti ditanyakan langsung sama Mbak Dewi Lestarinya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai ketinggalan. 6 orang ya? 6 orang. 6 penanya yang paling bagus pada siang hari ini bakal mendapatkan buku bertanda tangan langsung dari Mbak Dewi Lestari. Nah, saat ini juga sebagai informasi, kita lagi ada di Perpusbi atau Perpustakaan Bank Indonesia untuk kantor wilayah Balikpapan. Dan ini salah satu sarana juga sebenarnya yang Pak Bimo bilang tadi, sementara ditutup dulu untuk umum karena lagi pandemi. Gitu. Jadi banyak ruang sebenarnya untuk bisa mendapatkan informasi dan juga ilmu di Bank Indonesia. Oke, kita lanjut dari buku Aroma Karsa dari Mbak Dewi Lestari. Ini sudah masuk ke sesi pertanyaan atau kita masih ngebahas soal aroma buku dari Mbak Dewi Lestari ini? Sebenarnya begini, buku ini dari cover sampul yang kita bisa lihat di depannya ya, mungkin sebagian orang berpikir, wah cerita tentang tanaman, tentang pohon-pohon ya berarti ya. Ini jangan-jangan ada angling dharmanya nih di dalam nih gitu. Padahal sebenarnya cerita ini menceritakan tentang bagaimana cara orang menggunakan indera penciuman yang lebih tajam untuk mendapatkan sesuatu. Nah, menceritakan bahwa tanaman Puspakarsa. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit sih Mbak Dewi Lestari. Inspirasi yang bentuk Puspakarsa itu gimana? Kenapa harus Puspakarsa? Atau mungkin cerita lain di balik itu. Silakan Mbak Dewi. Jadi waktu itu saya berpikir adalah kan tadi waktu saya sempat cerita ya, ada satu aroma yang tidak bisa dideteksi oleh orang banyak gitu. Kemudian saya memikirkan apa ya gitu kira-kira. Wah, kayaknya kalau dia semacam bunga yang misterius, yang punya kekuatan sangat luar biasa gitu ya, tapi nggak kecium sama banyak orang gitu.
Terus saya pikir apa nih kekuatannya si tanaman ini gitu ya? Apa kekuatan yang sangat diinginkan oleh banyak orang? Nah, muncullah ide kemampuan untuk mengendalikan kehendak gitu. Nah, karsa itu artinya kehendak. Jadi puspakarsa adalah bunga kehendak. Nah, ya udah saya bikinlah itu puspakarsa, kemudian saya susun ceritanya sedemikian rupa sehingga kalau misalnya ada bunga misterius gitu, pastinya dia nggak bisa tumbuh di sembarang tempat dan dia harus berada di tempat yang tersembunyi. Lalu mulailah saya riset tempat-tempat apa ya yang sekiranya masih misterius di Indonesia gitu. Nah tapi saya juga kepengen bikin ada misterinya bahwa begini, siapa tahu yang namanya tempat misterius itu bisa saja tempat yang umum, tapi kayak ada semacam alam lain yang berada paralel dengan tempat itu gitu. Nah akhirnya mulailah saya meneliti mitos-mitos tempat-tempat angker di Indonesia gitu ya. Dan banyaknya itu jatuhnya ke hutan apalah, gunung apa. Nah salah satunya adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu itu punya banyak misteri gitu ya. Dan ada tempat yang terkenal di Gunung Lawu itu namanya Pasar Gaib. Ketika orang tiba-tiba dengar keramaian seperti di pasar padahal nggak kelihatan apa-apa gitu. Lalu Gunung Lawu itu juga punya ikatan sejarah yang sangat kuat dengan kerajaan Majapahit gitu, dan ada raja yang dikabarkan moksa di sana gitu ya. Jadi apa ya, ini satu intrik dan potensi misteri yang bisa saya kembangkan, tapi Gunung Lawu juga adalah gunung yang populer, artinya banyak pendaki ke sana gitu ya. Nah kok bisa yang satu menemukan dunia gaib, yang satu enggak gitu loh. Misteri yang menarik gitu. Nah, kemudian saya menciptakanlah tokoh-tokoh yang memang ternyata mereka tinggal di Gunung Lawu dalam sebuah kerajaan yang tidak tertangkap oleh manusia biasa gitu. Dan akhirnya adalah tokoh utama kita yaitu Jatiwesi. Nah, Jatiwesi adalah tokoh yang memang sebetulnya berasal dari si tempat misterius itu, sehingga dia masih punya akses, dia masih punya kemampuan untuk mendeteksi si tempat tersebut, sementara yang lain enggak gitu. Dan dia punya kemampuan penciuman yang luar biasa yang mengganggu dia seumur hidupnya, karena dia kenapa sih kok saya bisa mencium ini, orang lain enggak gitu kan? Dan sehingga dia sempat merasa nih kayaknya saya dikutuk deh gitu, karena ya saya bisa, misalnya kamu ngomong apa gitu Rega, saya kalau saya Jatiwesi saya bisa tahu kamu makan pagi apa aja gitu loh, kamu baru minum apa gitu. Bahaya gitu ya. Bahaya kan gitu. Dan saya misalnya bisa tahu dari keringat kamu gitu ya, kamu lagi gugup atau kamu lagi apa gitu, atau lagi bahagia, karena dia sampai bisa mendeteksi sejelas itu gitu. Sehingga ya ternyata memang itu tuh asal usulnya tuh ternyata dari legendanya Gunung Lawunya juga ya Mbak, di Jatiwesinya itu. Tapi saya karang sendiri ya gitu, karena kalau saya mengandalkan legenda yang asli, saya jadi punya pertanggungjawaban untuk harus sesuai gitu ya, karena mungkin nanti sejarawan yang protes gitu loh, kan kata sejarah nggak begini, kata prasasti nggak begini. Nah, akhirnya ngambil fiksinya tadi. Betul, saya nggak mau terlibat dalam perdebatan itu. Akhirnya saya bikin legenda sendiri. Nah, legenda ini menariknya, saya konfirmasikan juga ke para ahli arkeologi di Universitas Indonesia, dan saya kasih tahu ke mereka, ini legenda yang saya bikin gitu. Rasanya masuk akal nggak? Terus mereka bilang, wah ini mereka aja sampai ragu-ragu, ini beneran ada? Enggak sih, saya nggak. Dan akhirnya ketika mereka udah ngasih clearance lah gitu ya, dan misalnya mereka membenarkan kayak namanya jangan ini deh, karena kalau namanya Majapahit itu nama-nama orang yang populer di zaman Majapahit, ada apa gitu ya, udah saya coba ikuti gitu ya. Dan kemudian saya juga sempat harus punya narasumber untuk bahasa Jawa kuno, karena Jawa kuno beda banget sama Jawa yang sekarang. Jadi kalau orang Majapahit di dalam cerita saya ngomong, jangan sampai pakai bahasa Jawa masa kini, karena nanti jadi aneh kan. Walaupun saya nggak ngerti juga bahasa Jawa kuno itu gimana, tapi orang yang ngerti bahasa Jawa modern mungkin ngerasa, loh kok nih ngomongnya bahasa Jawa modern gitu kan.
gitu. Jadi memang Gajah Mada ngomong iya bahasa Jawa kan modern. aneh gitu. Ya. Jadi fiksi, tapi memang sebagian besar apa yang saya riset itu saya klarifikasi lagi ke para ahli untuk kemudian supaya novel ini meyakinkan gitu, walaupun dia hampir sepenuhnya imajinasi saya, tapi dia tampil meyakinkan untuk pembaca gitu. Dan efeknya adalah pembaca kemudian bertanya-tanya, ini beneran atau enggak? Ini Jatiwesi beneran Seolah nyata. ini kerajaan ini ada atau enggak gitu. Nah, itu efek yang saya cari sih gitu. Betul sekali. Jadi ini benar-benar Mbak Dewi Lestari sukses ngebuat kita terbawa dalam suasana Aroma Karsa. Apalagi kan di dalam salah satu scene ini kan ada memang kelihatan bahwa si Jatiwesi penuh dengan yang melihat dia penuh dengan pandangan dan persepsi yang negatif nih. Ternyata memang Jatiwesi bukan manusia seperti kita gitu. Ternyata dia sosok dari Gunung Lawu. Yang merasa bahwa seperti Mbak Dewi Lestari bilang tadi, saya kayaknya dikutuk deh, saya bisa nyium bermacam-macam aroma gitu, dan ini yang saya bawa seumur hidup gitu, ini apa sih gitu ya. Ternyata yang selama ini satu lagi berarti pertanyaan dari pembaca yang ketebak langsung dan dijawab langsung sama Mbak Dewi Lestari bahwa Jatiwesi bukan orang seperti kita, ternyata makhluk dari Gunung Lawu gitu. Dan akhirnya bertemu dengan Tanaya Suma. Tanaya Suma dan akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta itu kayaknya. Nah, itu udah jadi isi buku seperti itu. Sebenarnya sih kalau bicara dari awal juga saya sempat baca, sebenarnya mungkin untuk Puspa Karsa bunga yang dicariin adalah obsesi keluarga yang Mbak Dewi Lestari ya. Ya, betul sekali. Obsesi dari keluarga Raras Paragagung ini yang memiliki perusahaan kosmetik ternyata. Jadi kalau kita baca lebih dalam, ternyata kalau saya pribadi saya sempat nonton film judulnya Parfum. Gak tahu tuh ada novelnya atau nggak ada buku yang tapi saya sempat nonton. Jadi memang mengandalkan aroma penciuman. Betul sekali, Patrick. Gitu. Jadi benar-benar berarti cerita yang Mbak muat di Aroma Karsa ini ada nggak sih sedikit banyak adaptasi? Dari Parfum maksudnya? Dari referensi yang lain selain Parfum? Enggak juga sih gitu, karena saya memang membaca Parfum ketika saya mulai menulis Aroma Karsa itu saya melakukan riset pustaka. Dan karena ini kan topik yang jarang dibahas ya, nggak cuma di Indonesia, tapi secara internasional pun kalau kita cari fiksi yang membahas penciuman itu nggak banyak. Nah, salah satunya paling menonjol adalah Parfumnya Patrick Susskind gitu. Jadi mau nggak mau harus saya baca. Kenapa? Supaya saya tahu yang sudah ada sejauh ini membicarakan penciuman itu seperti apa gitu. Dan saya sendiri sih kalau bandingin dengan Parfum itu kan memang sebetulnya lebih fokus kepada tokoh psikopat yang kemudian yang namanya Grenouille, dan yang Grenouille ini kemudian dia membunuh karena ingin menyimpan aroma gitu, karena dia sendiri nggak punya aroma. Jadi dia tuh manusia yang lahir tanpa aroma, sehingga dia merasa bahwa saya harus punya aroma dari manusia lain gitu, dan dia mengumpulkan korban-korban demi memiliki supaya dirinya tuh jadi kayak melengkapi dirinya yang kurang gitu ya. Nah, kalau Aroma Karsa sendiri sebetulnya secara premis jauh sekali berbeda. Tapi memang saya selalu, ya namanya juga berada dalam kategori yang kurang lebih serupa ya, membicarakan penciuman. Jadi memang orang banyak sekali membandingkan dengan... Kalau kali aja nanti cleaning begini bagaimana? Kembali kalian juga ke sana ke sini. Ada suara siluman. Kita sering-sering. Ayo apa? Kayaknya yang BI Sound harus di-mute deh. Nah, oke. Jadi memang pada akhirnya sih menurut saya dalam Aroma Karsa itu Jati bukannya psikopat, dan ini bukan drama misteri pembunuhan gitu ya, tapi dia memang lebih ke fantasi dan sebenarnya kayak petualangan, kalau istilahnya itu kalau dalam film itu namanya Golden Fleece. Golden Fleece ini adalah kayak pencarian harta karun gitu. Nah, ini harta karunnya adalah si Puspa Karsa gitu. Dan Puspa Karsa adalah satu tanaman yang sebenarnya dialah dalang yang menggerakkan semuanya, termasuk yang menggerakkan Raras Prayagung, yang menggerakkan neneknya Raras yaitu Janirah Prayagung. Makanya ini jadi kayak perburuan keluarga. Padahal sebenarnya yang menggerakkan si bunga itu
Dan mereka nih kayak semacam korban-korban lah atau boneka-boneka. Kontrol oleh bunga Kemudian tersebut ya Mbak Dewi betul, ya. betul. Luar biasa nih. Tapi memang untuk buku novel seperti ini ya jujur kalau kita baca, saya baru mendapati novel seperti ini gitu. Biasa kan ya flat, cerita misteri, ya romansa, ya drama dan sebagainya macam. Tapi dengan buku dari Mbak Dewi Lestari Aroma Karsa ini benar-benar kita diajak. Ya, betul. Konfliknya selalu bikin, aduh, baca lagi. Nah, berbeda dengan buku-buku yang lain yang sudah kita baca juga, ternyata ini betul-betul ngebawa kita untuk bisa ternyata yang Mbak Dewi Lestari tulis dan apa yang kita pikirkan ternyata ada perbedaan gitu. Kita beranggapannya lain, berarti kita dibawa untuk ikut berpikir dengan buku tersebut ya. Ini luar biasa sekali untuk membaca yang cerdas. Saya yakin ini salah satu bacaan yang menarik sekali untuk kita baca gitu, Mbak Dewi ya. Nah terus ternyata untuk buku Aroma Karsa ini juga proses pembuatan kurang lebih hampir setahun. Dari yang kita lihat juga untuk sampul sendiri nih Mbak Dewi Lestari, pemilihan sampulnya ada andil dari orang lain nggak atau memang betul-betul pure ini dari Mbak Dewi Lestari sendiri yang desain? Saya tidak seberbakat itu ya. Jadi memang saya kenal sama seseorang ilustrator. Ilustrator ini namanya Hesky Kurniawan. Jadi beberapa kali Hesky itu di Instagram sering membuat ilustrasi, termasuk pernah membuat ilustrasi dari karya-karya saya lah gitu, hasil interpretasinya dia. Dan saya suka sekali sama gaya ilustrasinya Hesky gitu. Saya bilang sama dia, suatu saat saya kepengen deh bikin buku atau sesuatu deh sama kamu gitu ya, entah kamu jadi ilustratornya. Dan ini bertahun-tahun sebelum Aroma Karsa. Nah, ketika Aroma Karsa muncul, untuk cover depannya itu, saya merasa wah ini kesempatan nih karena cocok sekali kalau ada ilustrasi di sampul depan. Saya belum pernah memakai ilustrasi sebelumnya gitu ya, semuanya biasanya imaging dari komputer gitu, nggak pernah ada yang sifatnya gambar tangan gitu ya. Dan Hesky ini gambar tangan, gambar manual. Nah, kemudian akhirnya berkolaborasilah saya, Hesky, dengan namanya Fahmi. Fahmi ini adalah desainer buku saya dari zaman Supernova. Jadi dari Supernova yang kedua itu, jadi saya udah kerja sama Fahmi lebih dari 10 tahun ya. Wow. Akhirnya kita bertiga lah kemudian berkolaborasi gitu. Jadi Fahmi menyusun covernya, termasuk bikin tipografi untuk judulnya, tapi semua gambar tangan itu gambar tangannya Hesky, tentu saja dengan instruksi baru dari saya gitu. Saya bilang, Hesky, aku butuh gambar seperti ini, perempuan laki-laki, tapi kalau bisa makhluknya kayak makhluk pohon gitu, lalu coba anggrek, munculkan anggrek karena Puspakarsa ini ceritanya salah satu bangsa anggrek-angrekan gitu, jadi kalau bisa ada anggreknya gitu ya. Nah itulah kemudian dibikin sedemikian rupa, jadilah ilustrasi di depan covernya Aroma Karsa itu. Tapi ini cakep loh ya, ini ilustrasi yang luar biasa, bagus banget. Ini kalau untuk orang awam pun mesti ngelihatnya, wah apa nih? Ya, kita nggak bakal tahu kalau tidak ngebaca isi dari buku. Ya, kita bakal paham kalau kita nggak baca. Nah, ada salah satu dari buku ini juga menuliskan dosa. Kalau kita lihat ini dosa dari Raras Parayagung di ekspedisi sebelumnya. Berarti di ekspedisi sebelum dilakukan oleh Jatiwesi dan yang satunya, emang sudah ada ekspedisi sebelumnya ya Mbak Dewi Lestari ya? Raras sudah pernah mencoba ekspedisi, tapi gagal. Nah, akhirnya barulah dia bertemu dengan Jatiwesi dan dia merasa bahwa Jatiwesi lah ini kunci yang dia cari-cari selama ini. Jadi harus dengan Jatiwesi baru berhasil gitu. Baru berhasil. Nah, untuk penggambaran karakter Jatiwesi ini Kak, apakah ada kesulitan? Karena di bukunya itu diceritakan dengan detail sekali gitu. Jadi makanya orang juga beranggapan, ya ini orang ada deh kayaknya saking detailnya gitu. Gimana nih Mbak Dewi? Ya di luar dari kemampuannya ya. Kalau kemampuannya kan memang fantastis. Tapi sosok Jatiwesi itu saya mencoba menggambarkan berdasarkan apa yang saya lihat juga dalam keseharian gitu. Jatiwesi ini seorang, ya kalau mungkin dilihat dia tegap, tapi tegapnya bukan karena nge-gym, tapi dia karena memang banyak ngangkut-ngangkut ya, dia ngangkut pupuk, terus kerjanya bercocok tanam gitu. Dan dia sebenarnya anak yang cerdas, tapi dia tidak pernah punya kesempatan karena dia dibesarkan oleh pemulung. Jadi dia kayak dijadikan alat lah oleh si pemulung ini gitu ya.
Dan karena dia punya penciuman seperti itu, dia menjadi orang yang sangat kesepian karena dia merasa bahwa oh, nggak ada orang di luar sana yang seperti saya, gitu ya. Nah, jadi salah satu kiat untuk membuat karakter yang menarik adalah beri dia kelebihan, tapi beri dia juga kelemahan, gitu. Nah, kelemahannya ini tentu adalah kondisinya. Kondisi dia sangat tidak ideal, ya. Dia besar di pembuangan sampah, dimanfaatkan oleh orang yang mengadopsi dia menjadi pekerja, gitu. Terus dia dibesarkan oleh seseorang yang memanfaatkan dia lah, dan dia sebetulnya sebel banget sama si orang tersebut, gitu ya. Dan dia punya ayah, tapi ayahnya ini di penjara dan berkomunikasi dengan dia, gitu. Jadi hidupnya susah, gitu. Tapi kelebihan yang luar biasa. Dia bisa meracik parfum saking sampai dia dikejar polisi karena racikan dia ini mampu menyerupai bahkan lebih baik daripada formula asli, gitu. Dan akhirnya itulah yang bikin dia ketangkep sama Raras Prayagung karena kemampuannya dia itu. Luar biasa nih, ini harus baca. Kalau belum baca jangan sampai nyesel kalau nggak baca. Udah 2 tahun berlalu nih, sayang banget kalau nggak baca buku ini nih. Karena banyak sekali pengalaman mereka yang bisa kita dapatin. Intinya gini, sebenarnya buku ini secara tidak langsung kalau kita baca, kita ikut terjun ke dalam cerita. Kita ikut merasa bahwa kita terbawa dalam cerita tersebut. Dan tanpa kita sadari juga, kita baca 702 lembar ini tidak akan terasa lama bagi yang suka membaca. Karena kita ikut dalam alur cerita Aroma Karsa gitu kan. Terus juga kita juga bisa tahu bahwa sebenarnya siapa si Jatiusi dan juga Tanaya Suma, siapa anggota keluarga mereka dan kenapa mereka mencari Pusaka sedemikian rupa gitu kan. Dan juga tentunya bisa dibilang ini cerita misteri, ada fantasi namun ringan dan juga yang nggak berbelit-belit sebenarnya sih. Cocok untuk kamu yang memang suka baca ataupun baru mulai mau membaca untuk buku setebal ini ya. Karena kalau kita lihat persepsi lah, buku setebal ini kok males banget ya bacanya ya gitu ya. Tapi melihat sampul yang worth it seperti ini kayaknya patut untuk dibaca gitu ya. Kita ingatin sekali lagi buat 6 pertanyaan yang menarik siang hari ini akan mendapatkan buku ya, langsung dari Mbak Dewi Lestari dengan tanda tangan Mbak Dewi Lestari langsung. Jadi kasih pertanyaan terbaik kalian ya. Ini pertanyaan terbaik bukan pertanyaan terpanjang ya. Pertanyaan terbaik itu panjang bawahnya. Ini pertanyaannya apa itu? Jadi panjang lebar bawahnya. Ini buatnya berapa lama sih? Ya elah, ngapain panjang-panjang lu nanya-nanya ya gitu doang pertanyaannya. Intinya pertanyaan yang menarik dan nanti akan dipilih langsung dari Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan ya. Dan nanti akan diposting di Instagram. Jadi buat yang sudah nonton yang merasa pertanyaannya terbaik nanti akan diposting di Instagram Bank Indonesia Balikpapan ya. Luar biasa nih. Silakan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya banyak sekali. 702 lembar ini tidak akan kelar. Nggak mungkin dong, nggak banyak tanya gitu. Iya dong. Jadi untuk Tanaya Suma sendiri tuh kan dia punya kelebihan yang sama tuh Mbak dengan Jatiusi. Nah, apakah itu dia itu kelebihannya itu terbentuk secara natural seperti Jatiusi atau memang ada faktor-faktor tertentu yang bisa bikin dia seperti itu gitu? Nah, ini kalau saya kasih tahu spoiler nggak ya? Tapi saya anggap aja deh. Anggap aja yang datang udah pada baca kali ya. Jadi sebenarnya Tanaya Suma itu mirip dengan Jatiusi, artinya dia memang sudah terlahir seperti itu. Tapi dia tidak pernah tahu karena dia juga tidak tahu asal usul dia datang dari mana gitu ya. Dan tapi bedanya dia dengan Jatiusi itu kan jadi dia kayak berada di dunia ekstrim ya. Jatiusi tumbuh di pembuangan sampah. Sementara Tanaya Suma dia adalah anak seorang industriwati yang bekerja dalam bidang kosmetika, yang kerjanya bikin parfum. Jadi dia berada dalam dunia yang serba wangi, sementara berbeda sekali. Berada di dalam dunia yang segala macam bau, paling bau ya itulah Jatiusi gitu. Nah, tapi Jatiusi tumbuh besar sudah menerima bahwa memang penciuman gue seperti ini ada bau-bau tidak enak yang harus saya cium, saya terima. Sementara Suma dia seperti kayak mengunci dirinya, hanya kayak ibaratnya mau nyiumnya yang enak-enak doang gitu loh. Sementara yang nggak enak ini dia coba lawan gitu. Bahkan karena dia dibesarkan oleh seseorang yang mampu gitu ya, Raras Prayagung punya kekayaan dan sebagainya, disangkanya sakit.
Makanya kemudian dia treatment ke dokter dan sebagainya untuk menyembuhkan apa yang dia anggap penyakit. Nah, akhirnya oleh Jatiwesi lah pertemuan mereka yang kemudian membuka wawasan Suma bahwa terimalah keadaan kamu apa adanya gitu. Ini bukan sesuatu yang harus kamu tolak, ini bukan satu penyakit, tapi ini kelebihan. Nah, jadi justru Jatiwesi lah yang memperlihatkan kepada Suma bahwa kemampuan kamu ini adalah anugerah. Jadi jangan coba dilawan ataupun ditumpulkan lewat obat-obatan gitu. Nah, jadi ketika Suma akhirnya berhasil sembuh karena Jatiwesi, inilah kemudian jadi mereka semakin sadar bahwa ini ada koneksi apa sih di antara kita gitu. Kok kayaknya hubungan kita ini lebih dari sekadar yang terlihat di permukaan gitu, dan ternyata memang betul mereka punya kesamaan sejarah, tapi mereka tidak tahu itu sampai akhir cerita. Oke, luar biasa. Ini yang menarik sekali, dan juga seperti yang tadi saya sempat ngobrol sama Vian, Mbak Dewi, jadi bahasa-bahasa yang dipakai sama Mbak Dewi Lestari di setiap bukunya memang pasti berbeda. Dan kalau kita menggambarkan Mbak Dewi Lestari ini tidak mendayu-dayu, jelas, dan beberapa majas yang dipakai ya. Seperti yang Vian bilang tadi. Kayaknya salah satunya yang sering dipakai majas metafora ya, Mbak? Majas metafora. Ya, betul sekali. Betul, Mbak Dewi? Betul. Nah, kenapa memilih majas metafora? Mungkin karena sangat luas ya dan bisa digunakan dalam berbagai macam konteks. Saya sendiri merasa sangat terpengaruh sama Pak Sapardi Djoko Damono, yang mana Pak Sapardi itu banyak menggunakan metafora dan mendekatkannya dengan unsur-unsur alam. Itu kayaknya pertama kali saya ngerasa, wah ternyata bahasa tuh bisa dibikin seperti ini ya, bisa eksplorasi sampai sebegitu indah gitu ya dalam puisi-puisinya Pak Sapardi. Itu tak dari saya zaman kuliah, dari tahun 94 saya pertama kali baca buku beliau, dan akhirnya bisa dibilang ya saya terpengaruh juga dari sana sampai sekarang gitu. Termasuk ketika saya nulis lirik lagu misalnya gitu, itu ikut terbawa juga ketika saya nulis buku. Oh iya. Biasa nih, menarik nih. Ini memang harus kita bahas yang hari ini, dan pastinya juga banyak sekali pertanyaan yang sudah ngantri untuk banyak banget kita bacain ya. Ya bisa langsung dijawab dengan Mbak Dewi Lestari juga siang hari ini. Intinya kalau kita baca dari Aroma Karsa ini adalah ini cerita budaya dan juga sejarah ya Mbak Dewi ya. Cerita budaya dan juga sejarah mengangkat satu mitologi. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan saya, Banaspati Mbak Dewi. Ada Banaspati yang juga muncul di situ. Sebenarnya latar belakangnya apa sih? Apakah itu identik dengan Gunung Lawunya kah atau bagaimana? Jadi waktu saya nulis kerajaan misterius ini gitu ya, saya lagi mencari sosok gaib apa yang kira-kira bisa saya angkat gitu. Dan Banaspati ini menarik karena dia sebetulnya dianggap sebagai makhluk jahat gitu ya, dan karena itu orang-orang takut sama yang namanya Banaspati gitu. Nah, tapi sebetulnya di dalam cerita saya mereka adalah Wong Banaspati, jadi manusia Banaspati, dan Banaspati ini jadi beda dengan Banaspati biasa gitu ya. Wong Banaspati ini adalah manusia yang memang fungsinya ya manusia setengah ya, dia bukan 100% manusia, tapi dia ini punya fungsi khusus, dan fungsi khususnya adalah menjaga hutan gitu, sehingga kadang-kadang orang jadi mempersepsikan karena dia menjaga kan dia otomatis mungkin harus menakut-nakuti supaya nggak ada yang merecoki daerah yang sedang dia amankan gitu kan. Nah jadi mitos orang di luar sana terhadap Banaspati itu seolah-olah tidak tepat lah gitu. Sebenarnya Banaspati ini gunanya dalam cerita saya ya, tapi ini bukan realnya seperti itu. Dia adalah gunanya untuk menjaga hutan dan kerajaan misterius itu yang tidak boleh ketahuan sama orang. Gitu. Luar biasa. Bagus sekali. Saya udah terjawab sudah pertanyaan saya selama ini. Banaspati ternyata dalam persepsi Mbak Dewi Lestari adalah penjaga hutan. Jangan sampai hutan dirusak, dan juga menjaga kerajaan hingga biar tidak ditemukan orang lain ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan Mbak Dewi Lestari. Ini sudah ada sekitar 450.000 pertanyaan ya. Banyak sekali ini. Kita mulai dari yang mana? Dari Bambang Saputra. Resen ya. Dari nah ini dia. Halo. Silakan. Biasa.
makasih Bank Indonesia sudah bisa ketemu langsung dengan Mbak Di. Saya mohon maaf belum baca novel Aroma Karsanya gitu, tapi semakin termotivasi untuk abis ini baca. Ya. Oke, Mas Bambang Saputra, posisi lagi di mana, Mas? Saya lagi di kantor, Mas. Lagi di kantor. Balikpapan? Ya. Luar Balikpapan? Balikpapan. Balikpapan. Iya. Oke, silakan, Mas. Ya, Mbak Di, mungkin minta masukannya sih kepada, jadi saya juga suka baca, juga suka nulis, biasanya nulis juga di media-media lokal gitu. Oke. Karena saya latar belakangnya adalah akademisi, jadi biasanya nulis itu kan lebih ilmiah dengan riset objektif dan sebagainya gitu. Nah, mungkin minta saran kepada Mbak Di, bagaimana kemudian membuat riset-riset kita, termasuk Mbak Di kan risetnya kuat banget tuh, walaupun nulis novel. Itu dengan menjadikan riset itu menjadi gaya bahasa populer yang enak untuk dibaca, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari novel Aroma Karsa ini kan kalau tadi saya juga menyaksikan menggabungkan antara riset dengan fiksinya itu luar biasa gitu. Ini tipsnya bagaimana antara riset yang latar belakangnya objektif kemudian dengan fiksi yang kemudian dibangun dari imajinasinya Mbak Dewi, ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, banyak ya. Novel ini kan kuat di tadi latar belakang budaya dan sejarah ya Mbak. Iya. Nah, biasanya kan kalau dalam konteks karya itu, misalnya ketika kita buat tulisan itu dalam konteks Balikpapan, bisa jadi itu tidak menarik bagi orang-orang di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi gitu. Cuman kan Aroma Karsa ini dengan latar belakang budaya, sejarah yang sangat kuat, tapi dibaca oleh berbagai orang di seluruh Indonesia dengan latar belakang budaya. Ini suka gitu. Ini bagaimana caranya Mbak Di? Kemudian tadi menarik banget sih, belum kami banyak dapatkan bagaimana. Ini ada 17 pertanyaan Mbak Dewi ya. Analisa banyak nih ya. Tadi Mbak Di bagaimana menangkap pesan-pesan alam semesta dari penciuman itu kita bisa membuat karya ataupun kemudian untuk kita sendiri gitu. Ini mungkin berikan tips kepada kami semua. Makasih Mbak Di. Terima kasih Mas Bambang Saputra. Thank you untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Dewi Lestari. Ya, kalau saya bisa rangkum sebenarnya pertanyaannya Mas Bambang tadi memang berputar kepada riset dan bagaimana menuangkan riset ke dalam tulisan gitu. Nah ini tentu ada trik dan tipsnya. Pertama, riset itu sebetulnya punya dua sisi. Bagaimana kita mengambil data sama bagaimana kita menuangkannya ke dalam tulisan. Nah, ini adalah dua proses yang berbeda. Jadi, kalau prinsip saya adalah saat kita mencari data, galilah seganas mungkin, ya artinya selengkap mungkin, dan karena kita tahu bahwa ini akhirnya adalah untuk cerita, untuk sebuah tulisan yang nantinya akan dinikmati oleh pembaca umum yang barangkali nggak gitu tertarik sama risetnya. Yang mereka tahu kan bukan risetnya, tapi yang mereka baca adalah ceritanya gitu. Nah, jadi dari saat kita mulai mengambil data-data itu, selalu berpikir dari sudut pandang panca indera. Karena panca indera lah yang nanti akan menghidupkan cerita, gitu ya. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah tempat, kita berkenalan dengan narasumber, gitu. Cermati baik-baik lingkungannya seperti apa, lalu tekstur yang kita bisa bayangkan atau bisa kita sentuh, wangi apa yang kita bisa cium, gitu. Dan juga mungkin kalau ada makanan ataupun sesuatu yang bisa kita kecap, gitu ya. Jadi ini semuanya adalah selalu bermain dalam frame panca indera gitu. Panca indera. Nanti kalau kita sudah menuangkan ke dalam tulisan, sampaikanlah dengan santai. Artinya gini, nggak usah karena kita prosesnya susah, semuanya harus kita jejelin ke dalam cerita gitu. Menurut saya itu akan membebani cerita dan akhirnya membuat orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu tertarik sama topik riset kita terganggu karena bacaan mereka seperti terinterupsi oleh data-data yang berlebihan gitu. Nah, jadi ketika kita sampaikan dengan santai gitu ya. Dan satu lagi adalah titipkan semua data tersebut ke karakter. Jangan kita yang kayak dosen menceramahi pembaca gitu loh. Jadi pengetahuan yang saya dapat dari sekolah parfum misalnya itu harus menjadi pengetahuannya Jatiwesi dan Suma. Bukan saya sebagai penulis kemudian membeberkannya kepada pembaca ya. Jadi sampaikan itu lewat dialog, sampaikan itu lewat benaknya si karakter. Jadi selalu berpikir dalam bingkai narasi.
Jangan dalam bingkai saya sudah tahu banyak lalu saya harus ngasih tahu ke pembaca gitu. Tapi selalu kembali ke cerita. Apa yang paling baik untuk cerita itu yang kita selalu utamakan. Gitu kira-kira. Bagaimana Mas Bambang? Gimana Mas Bambang? Udah oke. Siap, terima kasih informasinya. Ini sebenarnya kita ambil kesimpulannya jangan sampai kita menggurui pembaca yang Mbak Lestari ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita menyampaikan langsung lewat karakter yang kita ceritakan di buku tersebut. Baik, berikutnya kita akan ada pertanyaan lagi. Ini raise hand yang kedua, siapa? Fataya Ainur Rahma. Fataya Ainur Rahma. Fataya. Ini dia. Oke. Guru nih kayaknya nih, guru. Salah nih, kayaknya bukan guru. Salah ya. Silakan, ada Fataya. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tantangan yang paling berat dan pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan dalam meriset buku novel Al-Makasa itu apa? Ada Fataya, di mana nih posisi? Di rumah. Di rumah, ya betul juga sih di rumah ya. Maksudnya di mana? Balikpapan atau luar kota? Balikpapan. Oh, Balikpapan. SMP ya? SMP berapa ini? SMP Negeri 5. SMP Negeri 5 nih Kakak Dewi Lestari ini. Banyak ya pertanyaannya. Titipan orang tua ya. Pertanyaan. Silakan Mbak Dewi. Jawab ya. Yang paling berkesan sebetulnya ada banyak ya. Tapi mungkin yang paling kuat itu adalah ketika saya ke Bantar Gebang sih. Bantar Gebang itu saya kasih tahu sedikit ya, itu adalah salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Mungkin terbesar kali ya dia, terbesar di Indonesia. Dan dia posisinya ada di dekat Bekasi, tapi sebetulnya di yang Bantar Gebang tampung itu adalah sampah dari DKI Jakarta. Ya, jadi sampahnya Jakarta itu larinya ke Bantar Gebang. Dan luasnya berhektar-hektar. Dan kalau kamu bisa membayangkan, setiap harinya sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu sama volumenya dengan Candi Borobudur. Jadi bayangkan seperti apa. Setiap hari itu se-Candi Borobudur. Ya. Nah, jadi memang Bantar Gebang ini sendiri juga sekarang sedang mengalami kesulitan karena sebentar lagi dia sudah tidak mampu lagi menampung sampah Jakarta sampai akhirnya mungkin terjadi satu revolusi atau perbaikan di sana gitu ya. Tapi waktu terakhir saya ke sana itu yang dikeluhkan gitu. Ini kayaknya kita bentar lagi over capacity gitu ya. Kapasitasnya sudah hampir melebihi kemampuannya gitu. Dan bisa bayangkan berada di tempat seperti itu, baunya seperti apa, dan yang saya itu kan kita kayak naik gunung ya. Saya lupa persisnya berapa meter, tapi itu kita seperti naik bukit sampah gitu. Dan saya pernah sampai puncaknya, dan di situ yang bikin saya terpukul banget adalah, wah ternyata selama ini kita tuh kan sama sampah, ya udah begitu kita buang masuk tempat sampah kita lupa, kita nggak tahu dia larinya kemana gitu ya. Seolah-olah sampah itu kayak mungkin menguap lewat udara atau ajaib gitu ya. Nah, tapi kenyataannya sampah itu nggak hilang, dia ada gitu. Dan bayangkan saya berada di dalam tempat yang mana itu sampah semua orang selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun barangkali ya, karena kan sampah plastik tidak semua terurai. Betul. Jadi itu sangat menggegarkan sih pengalaman itu. Jadi pas pulang itu saya bahkan kayak bengong berjam-jam karena ngerasa, wah, tadi tuh saya lihat apa ya gitu. kayak puncang gitu rasanya. Gitu kira-kira Fataya. Mana Fatia? Fataya. Oh, Fataya. Gimana ya, udah bener jawabannya? Sip. Oke. Sip ya, baik. Terima kasih dari Fataya. Selanjutnya Mbak Dewi Lestari, pertanyaan ketiga ya, dari Maulid Anamsari. Coba bacain ya. Pertanyaannya adalah salah satu kekuatan tulisan-tulisan Mbak Di adalah aksi yang seperti diksi yang seperti tidak di tempatnya, tetapi bisa mengenal dan menjelaskan dengan cara tidak terduga. Saya selalu penasaran bagaimana proses risetnya dan bagaimana memilih diksinya. Wah, panjang nih. Oke. Ini dia nih. Silakan Mbak Dewi. Kalau diksi itu, saya percaya diksi itu datang dari jam terbang ya. Artinya gini,
kita butuh waktu untuk bisa menemukan style kita sendiri, gaya kita sendiri gitu. Mungkin pertama-tama saya nulis, saya waktu itu sangat terpengaruh sama Enid Blyton misalnya gitu. Buku-buku Enid Blyton itu buku-buku bacaan saya waktu kecil. Jadi ketika saya nulis pertama kali itu waktu kelas 5 SD, hampir pasti saya mengadopsi gayanya Enid Blyton gitu ya. Dan mungkin banyak juga yang baca J.K. Rowling, kemudian menulis, kok kayak Harry Potter ya gitu, dari mulai dan itu satu hal yang sangat wajar ya gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang satu kelemahan ataupun satu hal yang harus kamu malu gitu. Kok saya ketika nulis kedengeran kayak si ini gitu. Itu satu proses yang memang harus kita lewati. Pada awalnya kita adalah apa yang kita baca gitu. Nah, tapi kalau kita sudah punya jam terbang, kita kan kayak menggali ke dalam. Kita kayak menggali ke dalam diri kita sendiri. Apa sih yang saya suka? Apa sih yang saya nggak suka? Gitu ya. Dan itu datang dari eksplorasi serta latihan. Sampai akhirnya kita menemukan cara yang menurut kita terbaik, pilihan-pilihan kata, tempo, maupun gaya berbahasa yang kita rasa paling pas untuk diri kita gitu. Nah, itulah yang kemudian menciptakan satu gaya tersendiri yang ketika orang lain baca, mereka bisa langsung tahu dari 1 atau 2 paragraf, oh ini Dewi Lestari gitu. Oh ini misalnya Ika Natasha atau ini Ayu Utami gitu. Dan itu yang kita sebut dengan suara pengarang ya. Jadi suara pengarangnya itu sudah jelas. Tapi dia tidak bisa lahir serta-merta dari kamu pertama kali nulis sudah langsung seperti itu, enggak gitu. Nggak bisa. Ini memang sebuah proses panjang yang harus dilalui lewat eksplorasi serta latihan. Begitu. Oke, baik. Seperti itu ya Mbak Dewi Lestari ya, sudah dijawab langsung. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan keempat, Mbak Dewi dari Gea Irzakdia. Kata dia, sebagai penulis, saya biasa merasakan betapa sulitnya mendeskripsikan hasil penciuman lewat kata-kata. Terus ini Mbak Di, apakah ke depan punya rencana untuk membuat novel terkait indera lainnya, seperti indera pengecap misalnya? Oke. Sebenarnya sih belum ada kesengajaan yang seperti itu ya gitu. Memang agak tidak, Aroma Karsa memang waktu itu secara spesifik saya kepengen bikin tentang penciuman gitu. Tapi novel yang sekarang saya sedang kerjakan, kebetulan tokoh utamanya karena dia memang pemusik, dia punya kemampuan mendengar yang juga luar biasa gitu. Tapi bukan sampai supranatural ya gitu. Masih kalau kita tahu ada kok orang-orang nyata yang punya kemampuan seperti itu gitu. Tapi memang ini jadinya lebih ke pendengaran karena memang novel yang saya sedang garap sekarang ini temanya musik. Jadi ya otomatis akan bicara tentang pendengaran. Baik, ini luar biasa. Jadi tidak menutup kemungkinan Mbak Dewi nanti mungkin bakal ada ya. Bisa jadi. Karena sekarang yang garap tentang indera pendengaran. Kayaknya indera pengecap ini tinggal pilih mau yang asin apa yang manis, ya, atau mau yang kedua hitam apa yang malika ya. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima dari Alhamid. Dia terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali event yang diselenggarakan oleh BI dan bisa menghadirkan idola saya Mbak Di. Wah, ceri muka sekali ya kayaknya ya. Nah, ini dari pemaparan Mbak Di tentang proses kreatif penulisan Aroma Karsa. Bahwa ini proses yang panjang, hampir setahun ya, hampir setahun dapat menjadi inspirasi ketika latihan menulis, bahwa indera penciuman adalah indera yang pertama kali tumbuh ketika di dalam janin. Nah, waktu saya membaca novel ini, saya langsung teringat dengan novel dan film kalau nggak salah The Perfume. Yes. Dan saya ingin tanyakan ke Mbak Di, apakah semacam kesamaan ide dan juga novel tersebut, atau juga merupakan sumber inspirasi Mbak Di untuk menulis Aroma Karsa? Salam hangat dari Hamid di Palu, dari pengagum karya-karya Mbak Di. Sebenarnya udah dijawab sih sebenarnya sama Mbak Di tadi ya. Saya jawab singkat aja, dibilang sumber inspirasi bukan, karena memang inspirasi saya bukan dari Perfume, tapi dia menjadi salah satu referensi, karena ketika saya referensi pustaka, di antara buku-buku non-fiksi tentang penciuman yang saya baca, salah satu referensi fiksinya yang saya baca adalah Perfume, karena memang jarang sekali kita melihat novel atau bisa menemukan novel yang berbicara tentang penciuman. Jadi mau nggak mau, ketika ada karya semenonjol itu ya mau nggak mau saya harus baca gitu ya. Dan perbedaannya tadi kita sudah bahas, premisnya berbeda, genrenya berbeda, bahkan cara menulisnya, maksudnya gaya menulis saya sama Saskia itu beda banget sih gitu. Ya itu sih, tapi kamu kalau untuk tahu persis adalah pertama baca Saskia-nya juga, baca Aroma Karsa,
dan nanti akan datang kepada kesimpulan yang pastinya lebih solid daripada saya yang menjelaskan. Nah, ini saya bilang tadi nih Mbak Dewi nih udah panjang banget, udah dijelasin padahal sebelumnya ya. Aduh, Gak fokus, ini iya bener. Makanya ini kan yang tadi pertanyaan bagus, bukan pertanyaan panjang. Pertanyaan yang bagus, yang menarik. Oke, berikutnya silakan Via. Ada pertanyaan raise hand atas nama Silviana Dewi. Untuk Mbak Silviana dipersilakan. Kita lihat. Ini langsung berinteraksi tatap langsung nih. Wah, selamat pagi. Selamat siang Mbak Silviana. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan pertanyaannya Mbak Silviana Dewi. Ya, untuk pertanyaan saya mau bertanya kepada Mbak Dewi Lestari. Yang pertama, dalam Mbak Dewi Lestari menuliskan buku Aroma Karsa, berapa lama risetnya berapa lama dan dapat sumber inspirasinya dari mana saja? Iya. Apakah ada kendala dalam menuliskan buku tersebut? Terima kasih. Terima kasih Silviana. Dari jawab sih kayaknya juga tadi ya, sudah ya? Iya. Ya, ingat lagi aja deh ya. Risetnya kurang lebih 3 bulan. Tapi riset ini begini ya, riset itu bukan 3 bulan tulis gitu, enggak. Riset itu enggak ada putusnya sebetulnya. Jadi selama saya menulis pun saya tetap riset ya. Jadi bisa dibilang ya risetnya 3 bulan plus masa menulisnya. Nah, masa menulisnya sendiri 9 bulan kira-kira. Jadi belum termasuk penyuntingan dan sebagainya. Jadi total setahun lebih lah saya mengerjakan Aroma Karsa. Kemudian tadi kesulitannya ya ini karena topik yang sulit dan juga dramanya rumit. Saya harus sangat hati-hati dalam membuat struktur, dalam menuangkan hasil riset saya, dan juga bagaimana menjaga misteri supaya pembaca itu mengetahui jawabannya dengan runut, teratur, dan satu demi satu gitu ya. Jadi benar-benar Aroma Karsa ini sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dengan sembrono dan buru-buru. Itu dia. Itu jawaban dari Mbak Dewi Lestari. Mbak Silviana, gimana? Ya udah cukup. Oke, terima kasih Mbak Silviana sudah bergabung dengan kita di webinar siang ini. Berikutnya, pertanyaan raise hand atas nama Christina. Waduh. Untuk Mbak Christina dipersilakan. Silakan Mbak Kris. Selamat siang, Be. Woi. SMP juga nih kayaknya nih. Halo. Saya mau nanya, inspirasi kakak waktu pertama kali nulis novel dan membuat buku, ada nggak sih sosok seorang idola yang kakak mau ikuti gitu jenjangnya? Terus selama kakak buat buku, ada nggak yang ngejek dan yang buat kakak jadi down gitu? Insecure gitu ya, jadi kayak ada yang ngebully terus jadi insecure gitu Mbak Dewi. Ada nggak sih di awal-awal menulis kemarin? Kalau awal-awal sih rasanya enggak, mungkin karena saya juga enggak terlalu, saya cuma ngasih tulisan saya itu awal-awal ke keluarga gitu ya, ke teman-teman dekat gitu, dan entah mungkin karena beneran mereka suka atau mereka nggak tega keluarga gitu, ya, jadi mereka sih asik-asik aja, bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau saya pernah ikut lomba terus nggak menang, lalu saya ngirim ke majalah terus nggak diterima, itu sering. Jadi penolakan itu ya ada gitu, tapi mungkin tidak seperti sifatnya nggak bullying. Dan itu aja sebetulnya juga sudah memacu saya ya, wah ini kok saya nggak masuk, nggak nembus ke majalah nih, apa yang salah gitu, wah ini kok nggak menang lomba nih, padahal kok menurut saya bagus gitu ya. Itu sering sekali juga membuat saya bertanya-tanya ya, memang penulis itu sebetulnya musuh paling besarnya adalah dirinya sendiri, dia yang meragukan kemampuannya, terus meragukan bahwa apa yang saya tulis ini udah cukup bagus atau belum gitu ya. Nah, jadi memang sangat penting untuk kita mau belajar terus. Jadi jangan sampai dengan 1-2 kritikan kita langsung putus asa gitu ya. Justru ketika saya udah menerbitkan buku, ya yang namanya kritik tuh banyak banget, apalagi waktu Supernova ya. Supernova itu yang muji banyak, yang ngeritik juga banyak banget gitu. Jadi
itu satu proses pembelajaran tersendiri sampai akhirnya saya merasa bahwa ya memang saya nulis bukan buat kritikus kok, saya nulis untuk kepuasan diri saya sendiri gitu. Jadi akhirnya yang muji syukur, kalau misalnya dia ngeritik ya sudah gitu. Kalau memang konstruktif saya dengarkan, kalau dia sifatnya penilaian subjektif ya biarin aja. Oh saya juga tidak suka dengan semua buku yang ada di toko buku gitu kan ya, pasti ada yang saya suka dan ada yang enggak. Nah, mungkin saja seleranya berbeda dengan saya gitu. Udah ya, tadi itu pertanyaannya Christina, masih ada lagi nggak sih? Untuk ini inspirasi. Idola. Oh, idola. Kalau dari segi karir menulis sebetulnya nggak ada yang benar-benar saya kepengen seperti orang tersebut gitu ya. Karena saya merasa semua penulis itu adalah makhluk-makhluk yang unik. Jadi dia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Tapi satu hal yang saya inginkan adalah saya pengen berkarya sampai lanjut usia sih gitu. Dan itu saya lihat di beberapa tokoh yang saya kagumi gitu ya. Ya seperti Pak almarhum Sapardi gitu. Beliau sampai usianya itu, sampai di akhir hayatnya bahkan masih berkarya menulis sebuah kumpulan puisi. Jadi beliau itu sampai umur 70-an tahun masih menerbitkan buku. Atau seperti Mas Gunawan Muhammad gitu ya, yang sudah juga sepuh di kepala 7 sekarang ini, tapi kalau kita baca artikelnya, ketajamannya berpikir, kata-katanya masih cemerlang, kayak nggak menunjukkan nggak menunjukkan usianya gitu loh. Dan itu yang saya sangat kagumi dari mereka-mereka ini. Jadi saya kepengen sekali bisa berkarya sampai lanjut usia. Oke, itu dia. Christina, bagaimana? Oke, terima kasih Christina sudah gabung sama kita. Selanjutnya pertanyaan berikutnya raise hand dari nama Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Silakan Mas Muhammad Hafiz. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz, SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Wah, dari Penajam, nyebrang. Wow. Ya, ini ibu kota Republik Indonesia yang baru ya? Ya, benar. Waduh. Baik, kan sekarang saya sedang duduk di SMA, duduk di kelas 2 SMA. Mau bertanya. Ya, duduknya ya? Kelas 2. Bukan di ruang tamu ini, bukan ya? Di ruang tamu. Ya, ruang tamu emang duduknya. Oke, lanjut. Kelas 2 sekarang, 2 SMA ya, Mas Hafiz ya. Ya. Silakan pertanyaannya buat Mbak Dewi. Iya, baik. Mbak Dewi kan terkenal dengan sosok seorang penulis dan berhasil menciptakan sebuah karya banyak seperti buku-buku. Nah, saya ini ingin bertanya, bagaimana sih mengaktifkan semangat atau jiwa-jiwa literasi sekarang? Sementara kan di era modernisasi sekarang, pemuda-pemuda dan teman-teman yang ada di sekeliling saya aja sudah malas membaca. Itu sih yang saya tanyakan, bagaimana cara mengaktifkan budaya literasi. Baik. Terima kasih Mas Hafiz. Langsung dijawab dengan Mbak Lestari. Sebenarnya begini, kalau menurut saya bukan malas membaca kok gitu ya. Kita sekarang ini justru di era digital dengan segala macam yang ada di gawai kita. Banyak hal yang kita baca. Cuma mungkin masalahnya apa yang kita baca itu secara kualitas dan juga secara kuantitas dia biasanya berupa tulisan-tulisan pendek ya, status orang, caption Instagram, cuitan di Twitter gitu. Itu kan sesuatu yang sering sekali kita baca gitu. Kita WA-an sama orang gitu. Jadi sebenarnya kalau bacanya sih baca, cuma jenis bacaannya gitu ya. Nah, memang ini kerjasama banyak pihak. Nggak bisa hanya mengandalkan guru, nggak bisa hanya mengandalkan orang tua. Tapi dari kitanya sendiri juga mesti tumbuh kesadaran bahwa karena gini, saya percaya yang namanya membaca itu seperti otot, sama halnya dengan menulis. Kalau kita mau jadi kuat, apa yang kita lakukan? Kita harus latihan. Ya. Jadi kalau misalnya latihannya apa? Membaca lebih panjang. Mungkin dari yang tadinya cuma baca status orang, mulailah baca cerpen gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai baca cerpen,
mulailah baca novel gitu. Novelnya nggak usah yang panjang-panjang, novel 200 halaman, 150 halaman. Nanti lama-lama seperti otot dia akan mampu meregang lebih dan lebih lagi sehingga dia bertumbuh dan kita menjadi pembaca yang lebih kuat gitu. Tapi ini tentunya nggak bisa mengandalkan orang doang gitu. Jadi kitanya juga harus punya motivasi dan kesadaran ke arah sana. Tapi saya yakin sebenarnya bukan kemampuan membaca yang hilang, tapi kehilangan akses kebacaan yang berkualitas dan menarik gitu. Nah, jadi manfaatkan kalau misalnya kamu punya perpustakaan di kota kamu, jadilah anggota perpustakaan gitu, dan jadikan membaca itu seperti ritual kita sehari-hari, sama halnya kayak kita mandi, makan gitu ya, tidur. Ada saatnya mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit yang kita luangkan untuk membaca. Nanti lama-lama kebutuhan itu akan terus meningkat. Begitu kira-kira. Itu jawabannya Muhammad Hafiz ya. Ingat baca buku, jangan baca status. Status kan jadi males jadinya. Oke, terima kasih Mas Hafiz sudah join gabung sama kita. Selanjutnya silakan. Masih ada pertanyaan dari Mas Muhammad Eko. Ya. Selamat siang Mbak Di. Aroma Karsa kan syarat akan unsur-unsur kimia. Ya. Apakah waktu menulis salah satu risetnya dengan mencium unsur-unsur tersebut secara langsung? Terima kasih. Oke. Ada beberapa yang saya memang baui langsung gitu ya. Kayak misalnya waktu saya kursus meracik parfum ya otomatis ada bahan-bahan yang harus saya saya baui gitu. Tapi tentunya juga banyak yang saya tidak bisa tidak punya kesempatan untuk menciumnya langsung, dan saya hanya bisa meraba-raba dari literatur, dari hasil riset, kira-kira baunya seperti apa gitu. Nah, untuk bahan-bahan seperti itu ya akhirnya saya mendeskripsikannya lewat imajinasi saya sendiri. Jadi tidak semua unsur yang di dalam aroma karsa saya baui langsung. Tapi sekali lagi yang penting kan adalah bagaimana kita menulis dengan meyakinkan. Nah, jadi gimana caranya supaya tulisan itu meyakinkan? Ya kembali lagi tadi ke kemampuan riset dan kemampuan menuangkannya ke dalam tulisan kita. Begitu kira-kira. Itu jawabannya ya. Mas Muhammad Eko sudah terjawab langsung dari Mbak Di Lestari. Berikutnya Sevi, ada siapa pertanyaan dari Yuki? Ini sudah 6 penanya atau memang kita tampung lebih baru nanti kita pilih 6? Nanti akan dipilih nanti Mbak Dewi. Lalu akan ditampung ya. Jadi sebenarnya kalau tadi Mbak Dewi Lestari bilang ternyata musuh-musuh terbesar penulis itu adalah diri sendiri ya Mbak Dewi ya. Betul. Saya pikir musuh terbesar penulis adalah penerbit, ternyata bukan ya. Enggak. Penerbit harus menjadi partner. Harus menjadi partner yang sayang kalau misalnya penulis nggak akur sama penerbitnya, akan banyak energi yang terbuang sia-sia. Ya, betul sekali Mbak Dewi. Oke, selanjutnya pertanyaan ada siapa lagi nih? Dari Yuki. Dari Yuki ya. Oke, ini masih kita. Ini halo apa nih? Halo Bu RT lah. Ya, iya saya punya julukan Bu RT. Buat yang ini pasti peserta kelas menulis saya. Di kelas menulis saya sebutnya Bu RT. Ya. Saya pikir lagi main TikTok dia kan, terus masuk sini gitu. Semua militan pasti sudah hafal di luar kepala bahwa semua hasil karya Bu RT selalu ada selipan personal touch. Nah, untuk di Aroma Karsa sendiri, di bagian manakah yang paling strong personal touch tersebut? Dan ending Aroma Karsa sendiri dibuat seperti menggantung atau open plot. Nah, pertanyaannya, apakah ini indikasi bahwa akan adanya sequel dari Aroma Karsa? Yes. Makasih Bu RT, salam sayang dari warga RT 03. Halo RT 03. Jadi RT 03 ini artinya angkatan ketiga. Ya, jadi kalau saya nulis, sekarang saya sudah punya tiga angkatan. Nah, ini angkatan ketiga nih, RW 03. RT 03. RT 03. Kenapa dia open plot? Memang ini sebenarnya pertanyaan jebakan, karena kalau saya iyain nanti ditagih-tagih ya. Tapi ya, harus ada lanjutan. Tapi sebenarnya memang begini, saya jatuh cinta sekali sama semestanya Aroma Karsa. Jadi saya memang dengan sengaja menyisipkan potensi supaya kalau saya kepengen balik lagi dan mengembangkan mengembangkan Aroma Karsa itu masih bisa dilakukan gitu. Dan memang saya juga menyadari ada beberapa hal yang belum saya tuntaskan gitu ya, dan memang munculnya itu pas banget di ujung gitu, sehingga kemudian pembaca bertanya-tanya, loh ini masih ada sambungannya atau gimana nih gitu kan.
Tapi untuk sementara saya biarkan itu masih menjadi misteri gitu ya. Hanya saja ya sekarang kamu tahu bahwa potensi itu sudah sengaja disisipkan. Artinya saya punya pilihan untuk bisa kembali lagi ke alamnya Aroma Karsa. Kita lihat nanti. Weh, ini kayaknya menarik ya. Kita harus mengikuti, makanya kalau pengen ngikutin selanjutnya baca dulu buku Aroma Karsa biar bisa tahu nih gantung ke open plot atau tidak gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan raise hand dari Mauli Anom. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya. Oke, baik. Silakan Mbak Mauli. Halo. Halo Mbak. Hai. Terima kasih Panitia atas kesempatan bertanyanya dan terima kasih Mbak Dia atas sesinya yang luar biasa. Jadi begini Mbak, aku mau tanya, kan aku lumayan ngikutin tulisan-tulisannya Mbak Di dan kalau tadi Mbak Di dan sekarang udah mulai coba nulis-nulis juga. Jadi kalau tadi Mbak Di bilang inspirasinya dari penulis siapa tadi, mungkin ada J.K. Rowling juga. Nah, aku tuh mungkin terinspirasinya dari Mbak Di. Terima kasih. Jadi, mohon doanya Mbak supaya aku segera bisa menemukan suara pengarangku sendiri. Sebenarnya mau tanyanya gini Mbak, kan aku mulai ngikutin Mbak itu jatuh cintanya dari Zara yang ada di Partikel. Habis itu baru mulai ngikutin Supernova dari 1 sampai ke 6. Nah di situ aku merasa banget kalau misalnya itu aku sangat menikmati risetnya, sangat menikmati ceritanya, tapi di lain hal juga aku sangat menikmati perjalanan spiritualnya Mbak. Jadi yang menurutku ajaib dari buku-buku Mbak Di adalah Mbak Di menyisipkan perjalanan spiritual juga di situ yang dicampur dengan budayanya. Lalu apakah dan di situ mungkin karena aku penasaran Mbak dari dulu untuk Supernova sendiri, apakah benar itu karena kan Supernova kita tahu itu proses panjang ya bukunya. Nah itu apakah memang menggambarkan kondisi spiritual ketika Mbak Di menulis bukunya di masing-masing episodenya atau tidak? Sebenarnya itu yang buat aku penasaran Mbak. Dan karena aku merasa di setiap bukunya pun sense-nya beda, perasaan yang timbul tuh beda gitu Mbak. Nah itu pertanyaanku Mbak. Siap, makasih banyak Mbak. Jadi Supernova kalau kita lihat sejarahnya, memang waktu pertama kali saya nulis Supernova yang pertama, waktu itu saya pribadi kayak sedang mengalami sebuah epifani gitu, sebuah periode di mana saya ngerasa ada semacam perjalanan spiritual yang saya lakukan saat itu, yang mana akhirnya saya tuangkan menjadi Supernova. Jadi bisa dibilang Supernova itu memang kumpulan kegelisahan, kumpulan pertanyaan, termasuk kumpulan perenungan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu ya. Jadi memang bisa dibilang dekat sekali Supernova itu dengan perjalanan spiritual saya pribadi. Tapi apakah setiap episode itu sesuai dengan tahunnya, misalnya tahun 2004 ketika petir, itu yang saya rasakan, nggak seperti itu juga sih. Jadi itu sifatnya lebih kumulasi dan temuan-temuan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak gitu ya, itu juga biasanya masuk ke dalam Supernova. Misalnya saya sedang baca buku tertentu, saya lagi mengeksplorasi hyperspace misalnya gitu, atau saya lagi mengeksplorasi dunia mimpi gitu ya, itu kemudian saya tuangkan ke dalam gelombang. Jadi memang ada hubungannya, tapi memang pada akhirnya sih kembali kepada kebutuhan cerita. Saat itu saya sedang butuh bercerita tentang apa gitu. Cuma ya kalau misalnya disebut apakah itu merupakan pengalaman personal, bisa dibilang perenungan personal lebih tepat ya, karena kalau disebut pengalaman sebetulnya tokoh-tokoh Supernova hampir sepenuhnya imajinasi juga, jadi mereka fiktif, sebagian besar pengalaman hidup mereka ada yang berbasiskan misalnya hidup orang lain atau narasumber saya, tapi kemudian saya jahit lagi sedemikian rupa sehingga nggak persis sama anyway gitu ya. Nah jadi terima kasih sekali sudah mengapresiasi Supernova dengan sedemikian dalam. Semoga nanti kalaupun Supernova juga bisa terus berlanjut, masih akan tetap bisa enjoy mengikutinya ya. Makasih Mauki. Ya terima kasih Mbak. Oh ya Mbak, kira-kira kalau misalnya
sekarang kan aku lagi mulai belajar nulis-nulis juga. Kira-kira apakah Mbak berkenan gitu kalau misalnya aku minta saran atau masukan? Kalau mentoring one on one sih saat ini enggak, tapi saya sangat menganjurkan ikut Kaizen Writing Workshop. Kelas menulisnya saya itu nanti sih baru mungkin bulan Oktober kali ya, RT 04 akan dibuka, nanti bisa gabung. Itu akan banyak sekali kiat-kiat dan trik menulis saya yang akan saya bagi di sana gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih buat semua yang sudah memberikan pertanyaannya pada hari ini untuk Mbak Dilestari ya. Pertanyaan saya cuma satu buat Mbak Dilestari juga. Ya, Buku Aroma Karsa akankah difilmkan? Ya. Sejauh ini belum ada rencana. Tawaran sudah ada, bahkan sudah cukup banyak. Tapi kayaknya belum merasa siap gitu. Dan saya nggak punya agenda harus buru-buru difilmkan, enggak juga. Jadi saya santai aja sampai menunggu merasa atau saya mungkin merasa bertemu dengan pihak yang gitu ya, yang udah 100% feeling nih, baru saya lepas barangkali itu. Menurut saya Mbak Dia mungkin buku ini bakal kalau difilmkan, menurut saya mungkin penikmat film-film juga bakal lebih keren daripada Filosofi Kopi. Wah, menurut saya dan juga Madre. Amin. Karena melihat dari buku yang ditulis Mbak Dewi Lestari ini luar biasa sekali. Campur aduk yang kita lihat, dari kesimpulan yang saya baca pun menarik sekali. Intinya Aroma Karsa ini bukan jenis fantasi tingkat tinggi, jadi kita nggak perlu pusing ngebayangin bakal jadi seperti apa ceritanya. Intinya ceritanya familiar sama kita di kehidupan yang sehari-hari. Jadi kita nggak perlu repot untuk berpikir jauh-jauh ke sana. Gitu ya. Luar biasa sekali. Baik, kalau begitu sesi tanya jawab udah kita tutup sampai di sini. Untuk Liberty Talk-nya juga, untuk saya Tega dan Via juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Mbak. Sama-sama dan semuanya yang sudah hadir ya, luar biasa dari semangat maupun jumlah kehadirannya. Wow, makasih juga bagi Balikpapan. Animo yang ikut gabung juga luar biasa Mbak. Oke, tapi untuk Liberty Talk untuk kita hari ini bakal ditutup langsung dengan sampai 500 lebih tadi Mbak Mirna. Oke? Iya. Kita persilakan Mbak Mirna, silakan. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Dilestari, sukses buat buku-bukunya, sukses untuk karya-karyanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rega, Mbak Sevia, Mbak Dewi Lestari sudah tadi ya untuk bedah bukunya luar biasa banget, dan di sini saya bisa lihat banyak banget pertanyaan, kemudian juga banyak banget pertanyaan yang belum terjawab di sini Mbak Di. Tapi nggak apa-apa, nanti in case ada kesempatan lagi ya Mbak Di, ya dengan semuanya yang ada di sini juga. Well, terima kasih kalau begitu kami dari Bank Indonesia. Nanti untuk pengumuman 6 pemenang dari tadi penanya terbaiknya akan kita umumkan melalui IG Bank Indonesia Balikpapan ya. Jadi jangan lupa untuk mengikuti atau follow IG Bank Indonesia Balikpapan di bank_Indonesia_KPWBPP. Demikian, terima kasih banyak atas partisipasi pada kegiatan program Liberty Talk Special Independent Days bedah buku Aroma Karsa bersama Mbak Di. Terima kasih banyak Mirna. Salam buat semua tim ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Rega, Sevia, makasih ya. Mbak Dewi, terima kasih. Makasih Pak. Pak Tommy, makasih Pak. Mas Rega, Mbak Sevia, terima kasih. Pak Bimo, terima kasih Pak Bimo. Terima kasih Mas Rega, terima kasih Mbak Sevia. Sama-sama Pak Bimo. Terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Siang Mbak Di. Ya. Oke, pulang. Kita end dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Dadah.